Renungkan sosok seorang filsuf yang dianggap lebih berbahaya daripada seorang ateis. Dia adalah seorang pemikir yang dianggap sesat, dikucilkan oleh komunitasnya, serta dilarang oleh gereja dan pemerintah. Seorang pria yang mengubah pandangan kita tentang Tuhan, alam semesta, dan bahkan kebebasan berpikir. Namanya adalah Baruch Spinoza. Mengapa pemikiran Baruch Spinoza dianggap begitu mengancam pada masanya? Apa yang membuatnya dijuluki sebagai filsuf paling berbahaya? Dan bagaimana ide-ide yang dulu ditolak kini menjadi fondasi bagi pemikiran modern? Mari kita selami kisahnya. Baruch Spinoza lahir pada tahun 1632 di Amsterdam, Belanda. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang telah lama tinggal di kota tersebut setelah diusir dari Spanyol dan Portugal karena inkuisisi. Meskipun Amsterdam merupakan salah satu pusat kebebasan berpikir di Eropa, komunitas Yahudi di sana masih berada di bawah tekanan untuk mempertahankan tradisi dan ajaran agama mereka secara ortodoks. Sejak usia muda, Spinoza menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan belajar secara mendalam mengenai teks-teks agama Yahudi. Namun, berbeda dengan banyak orang di sekelilingnya, ia mulai meragukan ajaran-ajaran tersebut. Ketika mencapai usia 23 tahun, Spinoza diusir dari komunitas Yahudi dengan sebuah fatwa ekskomunikasi yang sangat ketat. Ia dinyatakan sebagai heretik dan dilarang untuk berbicara dengan siapapun dari komunitasnya. Namun, apa yang membuat pemikiran Spinoza begitu mengancam? Ia menulis karya monumental berjudul Etika yang memuat gagasan-gagasan radikal untuk zamannya. Salah satu pemikirannya yang paling mengejutkan berfokus pada konsep Tuhan. Bagi Spinoza, Tuhan bukanlah sosok pribadi seperti yang digambarkan dalam ajaran agama-agama besar. Tuhan, menurut Spinoza, bukanlah sosok yang mengatur kehidupan manusia dari surga atau mendengarkan doa-doa kita. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa Tuhan adalah alam itu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan tidak terpisah dari ciptaannya. Tuhan dan alam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apakah Deus Sive Natura adalah Tuhan atau alam? Pemikiran ini meruntuhkan pandangan konvensional mengenai Tuhan sebagai sosok yang bersifat personal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keajaiban atau campur tangan ilahi. Segala yang terjadi di alam semesta merupakan konsekuensi dari hukum alam, bukan dari kehendak Tuhan. Dalam pandangan ini, manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam arti yang umum, karena semua peristiwa berlangsung sesuai dengan hukum alam yang ada. Pandangan ini memicu kemarahan di kalangan komunitas agama, baik Yahudi maupun Kristen, karena dianggap sebagai penyangkalan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Selain ide tentang Tuhan yang revolusioner, Spinoza juga memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai manusia. Menurut Spinoza, manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam pengertian yang absolut. Setiap pemikiran, perasaan, dan tindakan kita muncul akibat sebab-sebab tertentu yang bisa dijelaskan secara rasional. Misalnya, ketika kita merasa marah atau sedih, itu bukan disebabkan oleh godaan dari iblis atau karena adanya jiwa yang bebas. Akan tetapi, ini tidak mengimplikasikan bahwa kita tidak dapat mencapai kebebasan. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keadaan pikiran kita, baik yang bersifat biologis maupun yang berasal dari lingkungan sekitar. Menurut Spinoza, kebebasan sejati tidak berarti melakukan apapun yang kita inginkan, melainkan memahami hukum alam yang mengatur hidup kita. Dengan memahami cara kerja dunia, kita bisa meraih ketenangan batin dan hidup dalam harmoni dengan alam. Ini sebanding dengan ide pencerahan dalam filsafat timur yang berkaitan dengan moralitas, tetapi Spinoza memiliki pandangan yang jauh berbeda dibandingkan dengan ajaran agama. Ia menolak konsep dosa dan pahala yang berasal dari Tuhan. Ia tidak meyakini keberadaan surga dan neraka. Menurutnya, kebahagiaan tertinggi diperoleh melalui pemahaman rasional tentang dunia. Bagi Spinoza, etika bukanlah sekadar mengikuti aturan dogmatis, melainkan tentang hidup selaras dengan akal sehat dan pemahaman yang benar mengenai realitas.
Pemikiran Spinoza dipandang sebagai ancaman serius bagi kekuasaan agama dan politik di masanya. Kaum religius merasa tersinggung karena ia mengubah pandangan tentang Tuhan. Otoritas politik merasa terancam oleh penolakannya terhadap ide bahwa negara harus berlandaskan agama. Sementara itu, beberapa filsuf lain menganggap pandangannya terlalu radikal karena menolak konsep kehendak bebas dan lebih menekankan pada determinisme alam. Meskipun ia meninggal pada tahun 1677, karya utamanya, Etika, tetap dilarang di banyak negara Eropa. Ia dianggap sebagai sosok yang sesat, ateis, dan anti-agama, padahal pandangannya tentang Tuhan sebenarnya sangat mendalam. Meskipun berbeda dari tradisi agama pada umumnya, gagasan-gagasannya, meskipun dikecam pada masa hidupnya, ternyata memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan filsafat modern. Saat ini, banyak pemikiran Spinoza dianggap sebagai fondasi bagi filsafat modern. Ia memainkan peran penting dalam mendorong pencerahan di Eropa dan dalam memisahkan agama dari urusan politik. Selain menjadi inspirasi bagi pemikiran ateis modern, ide-idenya juga mendukung bentuk spiritualitas yang tidak terikat pada dogma. Pandangan Spinoza mengenai alam dan Tuhan memiliki kesamaan dengan perspektif ilmiah tentang hukum alam. Filsuf-filsuf seperti Nietzsche, Einstein, dan bahkan pemikir-pemikir kontemporer sering merujuk pada Spinoza sebagai sumber inspirasi. Apakah Spinoza sebenarnya adalah filsuf yang paling berbahaya? Atau justru ia merupakan salah satu pemikir paling visioner dalam sejarah? Apa pendapat kalian tentang hal ini?